Sahabat setia Gewori yang dikasihi Tuhan, Shalom. Hari ini adalah Selasa 11 Oktober 2022. Walaupun hujan terus, tapi Gewori senantiasa terus menemani kita. Sahabat setia Gewori yang dikasihi Tuhan, hari ini kita akan bersama-sama merenungkan firman Tuhan yang diambil dari Injil Lukas 11 ayat 37 sampai dengan 41. Mari kita siapkan hati kita. Haleluya, haleluya, haleluya. Sabda Allah itu hidup dan penuh daya, menguji segala pikiran dan maksud hati. Haleluya, haleluya, haleluya. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Pada suatu ketika selesai mengajar, Yesus diundang seorang Farisi untuk makan di rumahnya. Maka masuklah Yesus ke rumah itu lalu duduk makan. Tetapi orang-orang Farisi itu heran melihat Yesus tidak mencuci tangan sebelum makan. Lalu Tuhan berkata kepada mereka, "Hai orang-orang Farisi, kalian membersihkan cawan dan pinggan bagian luar, tetapi bagian dalam dirimu penuh rampasan dan kejahatan. Hai orang-orang bodoh, bukankah yang menjadikan bagian luar dialah juga yang menjadikan bagian dalam? Maka berikanlah isinya sebagai sedekah dan semuanya akan menjadi bersih bagimu." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Sahabat setia Gewori yang dikasihi Tuhan, Shalom. Sebagai imam berarti juga menjadi guru atau pengajar, khususnya pengajar iman. Kalau saya mengajar katekumen dan saya hanya baca teks saja, ekspresi para katekumen yang saya ajar itu bengong, ngantuk, dan menunjukkan kesan bosan. Syukurlah sekarang ada PowerPoint, lalu metode-metode pengajaran dibuat kreatif, asik, dan menyenangkan, sehingga baik pengajar maupun yang diajar sama-sama bisa menikmati. Sahabat setia Gewori yang dikasihi Tuhan, sebagai guru Yesus memiliki metode pengajaran yang kreatif dan istimewa. Hari ini, Yesus melakukan sebuah tindakan simbolis sebagai bentuk pengajarannya yang kreatif. Yesus diundang makan di rumah seorang Farisi. Ia masuk ke rumah orang itu lalu duduk makan tanpa mencuci tangan, sehingga membuat orang-orang Farisi menjadi geram. Yesus bersabda, "Hai kalian orang-orang Farisi, kalian membersihkan cawan dan pinggan bagian luar." Apa sih itu pinggan? Pinggan itu artinya piring yang besar yang biasa digunakan oleh orang-orang Yahudi untuk makan. Tetapi bagian dalam dirimu dipenuhi dengan rampasan dan kejahatan. Hai orang-orang bodoh, bukankah yang menjadikan bagian luar dialah juga yang menjadikan bagian dalam? Maka bersihkanlah dulu bagian dalamnya dan berikanlah isinya sebagai sedekah, maka semuanya akan menjadi bersih bagimu. Tindakan simbolis yang dibuat oleh Yesus, tidak mencuci tangan, menjadi pengajaran kreatif bahwa kita diajak untuk menjadi bersih luar dan dalam. Tidak sibuk dengan membersihkan yang luaran-luarannya saja, namun bagian dalam yakni hati dipenuhi dengan kebencian, amarah, dendam, iri hati. Yesus ingin membongkar kedok-kedok orang-orang Farisi yang bersembunyi di balik nama agama, merasa diri paling agamis, tetapi dipenuhi dengan ketamakan, kerakusan, dan dosa. Sahabat setia Gewori yang dikasihi Tuhan, ketika kita membersihkan bagian dalam hati kita, maka yang terpancar adalah gambar Allah dalam diri kita. Jangan lagi hanya sibuk dengan riasan-riasan bagian luar.
namun mari kita berbenah diri agar kita bersih luar dan dalam, lahir dan batin. Selamat bermenung. Tuhan memberkati kita selalu. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.